Sang naga buas dari Celes. Ya, kenalin nih bro, Celes Wyvern Abyss. So, penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan dan kali ini gue pengen membahas IM yang cukup baru dari Celes. Ya, Celes lagi, Chimera Celes ya bro ya. Dimana dia membuat namanya IM yang bernama Wyvern Abyss. Nah, seperti ini. Dimana IM ini tuh tentunya bakal ngebahas lagi mengenai mitologi sih pastinya ya bro ya. Kayak si Relentless gitu ya bro ya. Nah, daripada penasaran atau basa-basi, mendingan langsung aja gue bahas mengenai packagingnya terlebih dahulu. Let's go! Oke guys, untuk bagian depannya ini lo bisa lihat di mana untuk si Celes Wyvern Abyss ini itu tampilan depannya seperti ini saja, dan itu ada gambar IM-nya sebenarnya, dan di sini tulisan Cina Wyvern Abyss, dan di bagian sininya cuma kayak tulisan made in Cina. Di sini cuma kayak manufacturing sama namanya sosial medianya dari Celes Audio ya bro ya. Dan di belakangnya ini ada spek singkat atau spek dari namanya si Celes Wyvern Abyss-nya ini. Dimana dia memakai namanya jack 3,5 mm dengan namanya dia memakai single dynamic driver 10 mm LCP diaphragm unit. Untuk namanya dia punya konektor itu adalah dual pin 0,78 mm dengan sensitivity 105 decibel dengan namanya impedansi 32 ohm saja. Standar sih bro. Dan untuk kelengkapannya di sini sih sudah dikasih tahu ya bro ya. Untuk kelengkapannya cuman bukan earbud ya, masih kayak IM-nya, ear tips dan juga IM kabelnya dan user manual gitu bro. Dan pas saat gue buka, lala. Nah ini tuh, yang seperti gue sudah bilang ya, kalau si Celes itu pasti nyiptain namanya, bukan nyiptain, kayak bikin tuh cerita mengenai mitologinya gitu loh, misalnya tuh. Kayak Wyvern, the primordial god of Chinese mythology. Nah kan mitologi Cina lagi, gue juga apa gitu. Also known as a Feilong and kayak ada kisahnya gitu lah ya bro ya. Dan daripada basa-basi ini langsung gue buka, dan di dalamnya ini kita dapat namanya bukan pouch ini ya, kayak memang plastik bawaan dari dianya gitu bro. Dan ini ear tipsnya dan Wyvern Abyss seperti ini. Udah gitu dong sih. Tapi sebenarnya untuk di dalam sini tuh kayak dijelaskan lebih lengkap lagi bro ya. Malah ada namanya frekuensi responsnya gitu loh, bisa lihat tuh. Nah, tapi sisanya sih seperti ini saja bro. Gue tahu ini murah ya bro ya. Tapi gimana ya, gue akuin sih ini memang bukan harga yang gimana banget, nanti bakal kasih tau di akhir. Tapi untuk packaging ini sumpah pelit bro. Eartips satu jenis, ini bukan nggak dapat pouch, ini bukan pouch sebenarnya, ini memang plastik bawaan ya bro. Beda ya kayak pouch gitu ya bro. Ini memang plastik bawaan, ini nggak ada pouch lah ibaratnya kalau sudah dibilang lah ya. Udah cuman IM, pengikat kabelnya juga gini. Kabel, eartips, dah gitu aja, gue kasih biasa aja dah. Pelit banget sumpah, gue nggak bohong. Nah, pertama kali kayaknya Celes ini pelit banget ya bro ya mengenai packagingnya. Biasanya kalau Relentless itu kayak bener-bener gila, sampai detail-detailnya tuh punya apa sih, penutup jacknya dapet, sampai kayak aksesoris dapet. Ini nggak dapet apa-apa bro, cuman gini doang. Ya gue akuin sih memang murah sih, tapi gimana ya bro ya, dengan harga nanti bakal gue di akhir, bagian ini tuh menurut gue sangat pelit. Dan banyak banget kompetitor yang memang sudah banyak yang lebih apa ya, lebih baik gitulah dibandingkan dengan inilah untuk bagian packagingnya. Dan jujur untuk bagian packaging di sini cuma bisa gue kasih skor nilai 4 dari 10 aja, karena sumpah pelit banget tuh. Cuman ya kabel, ear tips, udah. Oke, lanjut bakal gue bahas mengenai namanya design and build quality. Let's go. Oke, untuk desain di sini sebenarnya dia mengusung universal IM, lo bisa lihat universal IM. Tapi jujur ya bro ya, untuk universal IM single DD dengan ukuran segini besar bro, gua nggak bohong. Dia punya namanya body ini cukup besar ya, gua akuin. Dan untuk dia punya namanya ini, nah ini full resin. Oh ya, gue lupa bilang, kalau dia ini memakai namanya bahannya itu 3D printed resin, dimana ya tentunya kalau lu tempelin jari gitu ya bakal nempel gitu lah ya bro ya, kayak kali ya kotor segala macem gitu. Tapi yang bikin gua kagum itu sebenarnya adalah di bagian dia punya faceplate. Ini bagian faceplate-nya bener-bener cakep banget, lo bisa lihat tuh. Nah, untuk bagian faceplate ini gua nggak bohong ya bro ya, ini cakep, dia kayak sisik naga gitu, lo bisa lihat. Memang gua akunya kalau si
apa sih, Styles itu kalau ngebuat dia punya Vespa tuh memang rada-rada cukup cakep gitu, kayak Relentless, kayak ini juga cukup cakep gitu menurut gua. Walaupun memang gua aku ini kayak standar aja sih bro. Dan untuk jacknya ini, sorry, untuk jack kali, bukan jack kali. Oke, untuk bagian kabelnya ini juga bukan kabel yang wah banget menurut gua ya bro ya. Ini pakai bahan OFC seingat gua dengan jack 3,5 mm tanpa adanya connect apa sih modular gitu, dan itu lemes dan kurang kurang apa ya, kurang bagus sebenarnya kalau di mata gue. Walaupun memang ini kan jack standar dan ini tipikal yang di twist ya bro ya, kalau kayak gini tuh di twist namanya. Dan untuk namanya dia punya namanya design and build quality, gue cuma bisa kasih skor nilai ya standar aja bro, 7 dari 10 aja ya bro ya. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya fitting. Let's go. Oke guys, di sini mungkin rada beda point of view-nya karena gue bakal ngasih untuk ukuran kuping gue. Gila, kuping gue jaga bersih-bersih banget gitu situ. Dan lo bisa lihat untuk kuping gue seperti ini, medium ya bro ya. Dan pas saat gue pakai namanya si Abyss ini, lo bakal bisa lihat nih, ya kan ya. Nah, ini, nah di sini. Nah, tuh. Lo bakal bisa lihat dia pakai single DD, tapi dia punya namanya body ini bener-bener kayak keluar gitu. Keluarnya juga cukup banyak ya bro ya tuh. Karena dia punya body ini itu kurang ramping atau slim gitu menurut gua, dan jujur ini rada kurang nyaman aja di gua ya bro ya. Memang gua akuin lo tinggal sesuaikan aja eartipsnya dengan namanya eartipsnya dengan lubang kuping lo, tapi jujur ini kurang nyaman ya bro ya. Kayak pasti pakai itu kayak dipaksa gitu sebenarnya, karena dia punya body juga cukup besar. Walaupun gua akuin dia punya ujung tuh nggak terlalu nyentuh gua punya tulang telinga nih, tulang telinga gua lo bisa lihat di sini ya bro ya. Dia nggak terlalu nyentuh, tapi dia punya body ini keluar sampai ke sini bro ya, kayak memang rada kurang nyaman aja, dan gua nggak bisa pakai lama-lama tentunya pakai IM ini. Dan jujur untuk gua pribadi, untuk namanya dia punya fitting ini gue cuma bisa kasih skor nilai ya 5 dari 10 aja sih bro. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai namanya sound quality. Let's go. Oke. Sound quality di sini tuh gua ngetes dengan menggunakan namanya LDV60 gua yang lagi gue pakai untuk namanya shooting ini, dan tentunya dengan berbagai genre lagu berbeda dari pop, EDM, bla 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 ya, banyak ya. Kalau tahu nonton video gue sebelumnya mungkin tahu lah seperti apa lah ya. Dan hasilnya suara si Wyvern ini itu adalah tipikal yang Harman target yang benar-benar cenderungnya itu ke arah warm ya bro ya. Jadi low yang dihasilkan ini menurut gua rada, jujur rada aneh bro. Dia wow-nya ini tebel ya bro ya, tapi kesan punchy dan boomingnya ini kurang gitu, kurang banget di gua. Jadi kayak kurang greget dan kurang impactnya sebenarnya menurut gua pribadi, kayak warmnya low-nya itu kayak low yang kotor gitu ya bro ya, dan low-nya ini kayak low yang tidak memberikan impact kepada sisi low-nya yang signifikan, yang memberikan kayak wah gitu ya, enggak ya bro ya. Dan untuk sisi low-nya ini gue cuma bisa kasih skor nilai 6 dari 10 aja. Dan lanjut gue bakal membahas mengenai sisi mid. Mid dari si namanya Celeste Abyss, Wyvern Abyss ini, itu menurut gue bisa dibilang kesannya itu sweet, basah ya kan ya, smooth gitu. Tapi untuk bagian upper mid-nya ini kayak kurang gitu ya bro ya. Dan memang gue tipikal mid yang buat lagu-lagu kayak santai, ngayun, cuma emang kayak vokalan ya kan ya, lagu-lagu yang vokalan yang memang tidak terlalu mengandalkan banyak instrumental, ini cukup oke menurut gua. Walaupun memang kalau kayak yang mid-midnya ini, yang mid yang kayak EDM atau segala macam mungkin bakal terasa kurang ya bro ya. Nah untuk bagian midnya ini gue bisa bilang cukup enak kalau lo dengerin lagu yang memang fokusnya itu ke vokalan gitu, ya gitu ya bro ya. Dan untuk bagian midnya ini mungkin bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 aja. Dan untuk bagian high dari si Celeste Wyvern Abyss ini, jujur gua nggak nemu spesialnya sumpah. Kayak kesannya high-nya itu ke high yang sekedar ada aja. Oh nih high nih, udah. Kayak dia ces ya kan, tapi cesnya itu ces aja. Nothing spesial, tidak terlalu memberikan kayak ada jiwanya, tidak ada kayak kenyesnya, crispy-nya ya kan ya. Itu nggak ada sama sekali, pedas apa segala macam juga nggak ada ya bro ya. Kayak kesannya ya biasa saja kalau bagi gue sendiri. Dan ya jujur untuk bagian high-nya ini gue cuma bisa kasih skor nilai 6 dari 10 aja sih bro. Dan untuk bagian teknikal sendiri menurut gue sendiri bagian stackingnya ini menurut gue agak
sedikit lega ya bro ya. Dan untuk bagian detailnya juga cukup sedikit oke. Walaupun memang dia punya pemisahan layering atau separasinya ini memang rada kurang gitu bro. Jadi kayaknya rada numpuk dan tidak terarah gitu ya bro ya. Dan jujur untuk namanya dia punya teknikal di sini bisa gue kasih skor nilai 5 dari 10 aja. Dan untuk harga dari si Wyvern Abyss ini ya, untuk si Wyvern Abyss ini itu dihargai dengan harga Rp419.000 aja. Untuk saat ini apakah ini worth it? Menurut gua kurang sih bro. Dari sisi kelengkapan, dari sisi fitting, dari sound quality, mungkin ada beberapa orang yang suka dan enggak kali ya bro ya. Ini kurang masuk aja di gua ya bro ya. Dan oke, itu aja. Thank you banget untuk Om Sebastian dari Sound Dignity yang udah kasih chip gua si Wyvern Abyss ini. So jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye.